Halo guys, para pecinta film yang budiman, selamat datang kembali di channel Fox June. Semoga kalian semua selalu sehat sejahtera senantiasa di sana. Hari ini kita akan mengulas film Zaman Cowboy dari tahun 2020 kemarin tentang komitmen, pengabdian, dan kesetiakawanan yang dibintangi aktor kawakan Tom Hanks yang juga merupakan film cowboy pertamanya Tom Hanks sepanjang karirnya, berjudul News of the World. Oke guys, gaspol kuy. Film dibuka oleh seorang tua penutur kisah bernama Kapten Jefferson Kyle Kidd yang merupakan kakek moyang dari para tukang cerita alur film di YouTube. Dia sedang membacakan tiap berita yang menarik dari tiap koran yang dia bawa. Saat itu malam hari di kota Wichita Falls, Texas, Amerika Serikat tahun 1870. Esoknya, saat meninggalkan Wichita Falls, dia menemukan kereta kuda yang mengalami kerusakan parah seperti sengaja dihancurkan dan seorang kulit hitam yang mati tergantung. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil cewek dari semak dan langsung mengejarnya. Setelah kejar-kejaran sedikit, terungkap anak cewek itu hanya bisa bahasa suku Indian Kiowa yang Kapten Kidd tidak paham. Kemudian Kapten Kidd menemukan surat jalan dari dalam kereta. Saat itu datang beberapa pasukan berkuda yang langsung menginterogasinya. Dari seragam, pasukan berkuda itu adalah pihak Union, yaitu pihak yang menang dalam Perang Saudara Amerika 5 tahun sebelumnya. Sedangkan Kapten Kidd berasal dari pihak Confederate yang kalah dan saat itu berada dalam pengawasan ketat pihak Union. Kapten Kidd menjelaskan bahwa surat jalan itu tentang pengiriman anak cewek yang bernama Joanna Leonberger itu ke suatu alamat di Castroville, Texas. Sayangnya si kurir digantung karena dia berkulit hitam. Ini akan kita ulas selanjutnya. Kemudian Komandan Cavalry menyuruh Kapten Kidd ke pusat komando Union di Red River County untuk menyerahkan si anak. Malamnya terungkap si anak ditemukan pihak Union 3 minggu sebelumnya saat mereka mengusir suku Indian Kiowa, di mana suku itu membesarkan si anak setelah membantai keluarganya 6 tahun sebelumnya di daerah Hill Country. Suku-suku Indian dikumpulkan di suatu tempat khusus yang rata-rata berada di wilayah selatan Amerika Serikat. Namun karena paksaan, para suku Indian ini masih sering melakukan kekerasan kepada kaum kulit putih di wilayah itu, dan salah satu korbannya adalah keluarga Joanna. Esoknya, di Red River County yang dipenuhi banyak banteng, Kapten Kidd segera mendapati kabar yang sedikit mengecewakan karena agen yang mengurusi penampungan suku Indian sedang absen dan baru datang 3 bulan lagi. Ini membuat Kapten Kidd minta tolong ke salah satu mantan anak buahnya yang tinggal di situ untuk menjaga Joanna selama 3 bulan ke depan, karena dia harus berpindah-pindah kota untuk bekerja. Nampak raut muka tidak nyaman dari Joanna saat akan ditinggal Kapten Kidd. Selanjutnya, Kapten kembali bekerja. Dia membacakan berita federal tentang presiden saat itu yang memaksa DPRD Texas mengesahkan amandemen ke-13, 14, dan 15 tentang penghapusan perbudakan dan diskriminasi ras, memberikan para budak kewarganegaraan Amerika Serikat dan memberikan mereka hak memungut suara, sesuatu yang hanya dimiliki secara eksklusif oleh kaum kulit putih sebelumnya. Dan terakhir, pembayaran hutang perang pihak selatan termasuk Texas kepada pihak utara. Penduduk Texas yang pro perbudakan dan sangat rasis kala itu langsung frontal menolak dan mulai terjadi gesekan dengan tentara Union yang menjaga tempat itu. Supaya jelas kenapa itu terjadi, kita kembali ke awal. Saat koloni imigran dari Eropa, terutama dari Inggris yang sudah lama menetap di Amerika, memutuskan ingin merdeka dan lepas dari induknya, yakni Kerajaan Inggris Raya. Setelah Perang Revolusi Amerika yang dimenangkan pihak koloni, mereka mengumumkan kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Sejak 1776 itu hingga seabad kemudian, pihak Amerika aktif mengimpor orang-orang kulit hitam dari Afrika untuk dijadikan budak-budak, terutama dipekerjakan di tanah-tanah perkebunan atau plantation milik para tuan tanah di daerah selatan. Orang kulit hitam yang mengharapkan nasib lebih baik di tempat barunya malah lebih sengsara karena diperlakukan semena-mena, hanya dianggap komoditi dagangan saja. Kurir kulit hitam di awal tadi adalah bukti bahwa orang kulit hitam dipandang sangat rendah saat itu, terlebih di Texas yang merupakan basis tentara Confederate saat Perang Saudara Amerika berlangsung. Perang yang berlangsung 4 tahun dan berakhir di tahun 1865 digagas oleh Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln, yang merupakan presiden pertama yang berani mendeklarasikan perang melawan perbudakan. Presiden-presiden sebelumnya rata-rata juga menentang, tapi cari aman supaya tidak perang antar kaum kulit putih sendiri. Namun Abe Lincoln mengambil keputusan tidak populer
dan berani melawan perbudakan, karena sadar kaum kulit putih di Amerika Serikat pun adalah pendatang. Sayangnya Lincoln dibunuh John Wilkes Booth, seorang fanatik Confederate, pada tahun 1865 justru saat tentara Union atau pihak utara memenangkan perang, setelah pihak selatan atau Confederate menyerah karena bangkrut dan kehabisan amunisi. Kembali ke suasana panas di ruangan tadi, di mana Captain Kidd langsung menenangkan masyarakat Texas yang gusar dengan mengatakan disahkannya amandemen 13, 14, dan 15 itu akibat dari kekalahan mereka dalam perang saudara, dan kini mereka harus tegar dan tabah menanggung akibatnya. Suasana pun menjadi tenang. She's gone. Namun saat sudah selesai, Captain Kidd langsung bersama temannya mencari Joanna yang kabur karena merasa tidak cocok dengan keluarga ex anak buah Captain Kidd itu. Joanna ditemukan berada di puncak bukit dan berteriak pada kawanan India yang melintas di seberang bukit untuk menjemputnya. Dia pun segera diamankan Captain, yang kemudian memutuskan membawanya turut serta dalam pekerjaannya sekaligus mengantarkan Joanna ke rumah paman dan bibinya di Castroville yang berjarak 400 mil atau sekitar 650 km dari Red River County tempat mereka berada saat ini. Esoknya mantan anak buah Captain memberikan peta kuda dan pistolnya pada Captain Kidd untuk menyelesaikan misinya itu, karena dia tahu jalan ke Castroville sangat jauh dan berbahaya. Malamnya, Joanna memakan bubuk kopi, dimakan bukan diminum, dan juga meneguk gula pasir langsung dari kalengnya. Dia juga dikenalkan apa itu koran oleh Captain. Harus dimaklumi sebab dia tumbuh besar di peradaban suku Indian Kiowa yang mungkin asing dengan itu semua. Esoknya mereka sampai ke kota Dallas, di mana Captain Kidd menginap di hostel milik temannya yang bernama Ella Gannett. What y'all looking at? Ain't you never seen a child eat before? Ah, cool. Cool, mata. Ella yang bisa bahasa Kiowa berbicara kepada Joanna dan menyampaikan hal-hal yang ingin diutarakan Captain kepada Joanna, namun tidak bisa. Ella juga menyampaikan rencana Captain Kidd untuk mengantarkan Joanna pada paman dan bibinya di kota Castroville. Malamnya, Captain kembali bekerja membacakan berita bagi penduduk Dallas. Seusai acara, dia didatangi 3 begajulan ex-Confederate. Setelah kekalahan pihak Confederate, banyak bekas tentaranya yang mengalami depresi, stres, dan hidup terlunta-lunta. Karena selain disita harta bendanya, mereka juga dalam pengawasan ketat pihak Union untuk setiap gerakannya. Dan benar, 3 orang itu memang punya rencana jahat pada Joanna. Dan saat akan terjadi perkelahian, datang 3 orang tentara Union yang langsung menahan 3 begajulan itu dan menyuruh Captain dan Joanna segera pergi jauh. Walaupun sudah berangkat malam sebelumnya, dengan cepat mereka disusul Alme dan kawan-kawan yang menunggang kuda yang prima. Sedang Captain Kidd menggunakan kereta kuda yang tentu saja jalannya tidak bisa cepat. Hingga sampailah Captain di jalan berbukit, sehingga membuat Captain Kidd dan Joanna turun dari kereta dan mendaki bukit itu. Tak lama, terjadi jual beli tembakan antara 3 begajulan dan Captain Kidd, di mana Captain walau sudah 5 tahun tidak memegang senjata api, tapi tembakannya masih tetap jitu. Captain lalu naik lebih tinggi lagi di bukit itu, karena dalam strategi perang, tempat yang lebih tinggi berarti pandangan ke musuh yang lebih baik. Setelah menggelindingkan sebongkah batu besar, Kapten berhasil memancing keluar seorang dan membunuhnya. Sadar amunisinya hampir habis dan hanya tersisa senapan dan peluru burungnya yang tidak mematikan, Kapten menyuruh Joanna segera pergi selagi dia masih bisa menghadang. Namun Joanna ternyata anak yang setia kawan dan cerdas. Dia lantas menuju kereta kuda mereka untuk mengambil koin digunakan sebagai pengisi selongsong peluru agar punya bobot dan bisa menembus tubuh. Kapten segera membuat jebakan seolah-olah kehabisan peluru, sehingga Alme yang licik termakan jebakan itu dan menyuruh temannya mendekati Kapten untuk menghabisinya. Kemudian dengan mudah Captain Kidd menghabisi teman Alme yang tidak siap itu. Kini tinggal Captain Kidd versus Alme, di mana Alme mengambil posisi di atas sebuah gua kecil dan Kapten di bawahnya. Setelah tahu di mana posisi Alme berada, Kapten membuat pancingan lalu menghabisi Alme.
Joanna lalu melakukan kebiasaan suku Indian yang membuat lagu pujian bagi orang yang dianggap pahlawan. Dalam hal ini si kapten, dan mengecap kuda dengan 3 tapak tangan yang berarti 3 musuh yang dihabisi Captain Kidd. Esoknya, saat di jalan, Captain Kidd dan Joanna saling mengajari kosakata bahasa mereka satu sama lain. Bird. Hot. Clouds. Sky. Sampailah mereka di tempat bernama Erat County, di mana mereka mendapat sambutan yang tidak bersahabat dari sekelompok orang yang mengaku penguasa tempat itu dengan bosnya yang bernama Mr. Farley, seorang veteran perang saudara dari pihak selatan atau Confederate. Captain Kidd segera memperkenalkan diri dan pekerjaannya, dan Mr. Farley memaksanya untuk menceritakan berita pada penduduk Erat County. Di sepanjang jalan masuk ke kota itu, nampak ratusan bahkan ribuan banteng yang dikuliti. Nampaknya kota itu hidup dari industri penyamakan kulit banteng. Joanna yang senang bernyanyi segera menyanyikan sebuah lagu Indian tentang terbunuhnya banteng-banteng yang mengundang perhatian salah satu anak buah Mr. Farley yang bernama John Kelly. Terungkap John Kelly sebenarnya memiliki saudara bernama Tommy yang dibunuh Mr. Farley karena perbedaan pendapat. Kepolosan John Kelly membuat Ben Farley, anak Mr. Farley, tidak senang. Malamnya, ternyata Captain Kidd dipakai sebagai alat propaganda untuk membacakan berita di koran terbitan Mr. Farley sendiri yang bernama Herald Journal. Semua beritanya adalah gambar-gambar pencitraan Mr. Farley sebagai pengusaha kulit banteng hingga jagoan yang membasmi Indian. Namun, Captain Kidd yang tegas dan lurus tidak mau tunduk dengan perintah itu dan memilih membacakan berita di koran dari sebuah kota kecil di Kill Run, Pennsylvania tentang kecelakaan di sebuah tambang batu bara yang mirip kejadian di Erat County, di mana tambang itu dimiliki seorang tuan tanah yang tamak dan mengeksploitasi tenaga kerjanya demi kemakmurannya sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan pekerjanya. Mr. Farley, yang jelas mendengar cerita itu untuk membangkitkan keberanian warga Erat County untuk melawannya, segera membubarkan acara dan segera mengejar Kapten. Survive that fire. The 11 men who fought for better lives, for freedom. Mr. Farley masih menyimpan rasisme dan kebencian yang begitu dalam terhadap bangsa atau warna kulit lain. Walau perang saudara sudah selesai, dan saat Kapten sudah pasrahkan nyawanya, tak diduga Joanna menembak Mr. Farley. Namun saat akan menembak Ben, pelurunya habis. Ben kemudian dihabisi John Kelly yang entah masih dendam akan kematian saudaranya atau bersimpati ke Captain Kidd. Dalam perjalanan, Captain bercerita pada John Kelly bagaimana ia kehilangan usaha percetakannya di kota asalnya di San Antonio yang disita pihak utara atau Union akibat kekalahan pihak selatan. Kemudian saat sampai di tujuan di mana John Kelly seharusnya turun, John menawarkan dirinya untuk menjaga mereka karena daerah di depan yakni Hill Country adalah daerah reservasi suku Indian yang berbahaya. Tawaran John ditolak dengan sopan oleh Kapten. Namun John Kelly yang baik malah memberikan pistolnya pada Captain Kidd untuk berjaga-jaga. They really paint the fire and get home? Right there. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Selanjutnya, saat Kapten memperbaiki roda kereta yang tidak senter di daerah Hill Country, Joanna mengenali daerah itu sebagai daerah masa kecilnya dan mengunjungi rumah keluarganya yang sudah kosong tak berpenghuni sejak kejadian pembantaian orang tuanya oleh suku Kiowa 6 tahun sebelumnya. Dan akhirnya Joanna diasuh mereka. Kapten mengatakan agar Joanna jangan terus mengingat kejadian buruk itu dan melangkah ke depan. Namun Joanna mengutip kebijaksanaan suku Kiowa bahwa untuk dapat melangkah maju, seseorang harus mengingat dan berdamai dengan masa lalunya. Dan saat berada di jalan yang menurun, kereta kuda itu yang awalnya sudah bermasalah rodanya ditambah lagi dengan rem yang blong, sehingga kereta itu sukses terjun bebas ke dalam jurang. Untung Kapten dan Joanna berhasil lompat sebelum ikut mati konyol. Lalu mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan besok paginya Kapten mendengar ada deru-derap langkah kuda dari balik bukit dan berpikir dia bisa mencari pertolongan karena Joanna sudah sangat lelah. Namun deru itu ternyata badai pasir yang langsung menelannya. Dalam suasana kacau balau, Kapten mengkhawatirkan Joanna
yang ternyata justru adem ayem dan malah bertemu dengan seorang kepala suku Kiowa yang memberikannya seekor kuda. Kapten yang awalnya merasa Joanna akan ikut dengan kepala suku itu gembira karena Joanna tetap bersamanya. Dengan kuda pemberian sang kepala suku, sampailah mereka di kediaman paman dan bibi Joanna yang ternyata memiliki ladang yang cukup luas. Terungkap si bibi adalah saudara kandung mama Joanna, dan sebelumnya si paman dan bibi sudah menasihati orang tua Joanna agar tidak tinggal di Hill Country karena merupakan daerah reservasi atau penampungan suku Indian Kiowa yang rawan bahaya. Namun mereka tetap kekeh dengan keputusannya hingga terjadilah tragedi berdarah itu. Si bibi mengutarakan kekhawatirannya karena Joanna sudah menjadi suku Kiowa sepenuhnya. Namun Kapten mengatakan supaya mereka memberikan waktu bagi Joanna untuk membiasakan kehidupan barunya. Namun pasangan itu sudah punya rencana untuk menjadikan Joanna tenaga kerja di ladangnya dan bukan memberikan sarana untuk belajar seperti yang dilakukan anak seusianya. Jadi keluarga besar Leonberger ini merupakan imigran dari Jerman yang menetap di Castroville. Sehr gut, Uncle, you just spoke German. Joanna yang kecewa hanya mematung saat Kapten Kidd akan pergi. Tidak salah mengingat dia telah meninggalkan kaumnya saat ada kesempatan tadi dan lebih memilih bersama Kapten Kidd karena merasa sudah cocok dan merasa Kapten akan selalu bersamanya. Namun ternyata Kapten malah meninggalkannya. Kapten Kidd juga tidak salah mengingat isi surat jalan dari kurir tadi tentang pengiriman Joanna kepada paman dan bibinya. Jadi walaupun berat hati meninggalkan Joanna, itu memang yang seharusnya dilakukan Kapten. Selanjutnya Kapten menuju kampung halamannya, yaitu kota San Antonio yang berjarak selemparan batu dari Castroville. Pertama, dia mengunjungi rumahnya yang tampak kotor tidak terawat dengan banyak perabot yang dibungkus, terkesan tidak berpenghuni. Dia membuka sebuah kotak ukiran dan mengeluarkan semacam tempat bedak dan menghirup aroma di dalamnya. Dia tampak sangat menikmati aroma itu. Namun siapa yang punya tempat bedak itu di mana gerangan, sebab tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di rumah itu. Tujuan kedua Kapten adalah firma hukum temannya yang bernama Willie. Willie mengungkapkan bahwa istri Kapten Kidd sudah meninggal karena sakit kolera dan dimakamkan di taman dalam gereja di kota itu. Yang mengejutkan, ternyata Kapten Kidd sudah tahu lama kematian istrinya itu dari surat yang dikirimkan padanya 5 tahun lalu saat masih berperang. Dan karena sangat terpukul, Kapten tidak pernah kembali ke kampung halamannya sejak perang berakhir 5 tahun yang lalu juga. Kapten berkata pada Willie bahwa itu adalah hukumannya karena telah menghilangkan nyawa di medan perang. Namun Willie, sahabatnya dari kecil dan sama-sama menjadi tentara pihak selatan karena wajib militer, berkata bahwa justru mereka yang berpeluang besar mati di medan perang malah selamat dan istri Kapten malah meninggal karena sakit. Jadi intinya itu sudah skenario dari Tuhan dan kita sebagai pion yang tidak tahu nasib kita sendiri harus berjuang sebaik-baiknya tegar menerima semua ujian hidup dan move on. Dan mungkin kelak suatu saat si pion bisa jadi ratu. Kemudian Kapten Kidd nyekar ke makam istrinya. Istri Kapten bernama Maria Louisa Bittencourt Kidd, nama yang indah. Dan setelah mengucapkan selamat perpisahan pada istrinya, Kapten Kidd teringat kebijaksanaan Indian yang diucapkan Joanna. Dan dia tidak mau lagi kehilangan orang yang dicintainya, seperti saat Maria istrinya meninggal, saat Kapten yang rindu parah justru jauh darinya di medan perang. Maka Kapten gaspol dengan kudanya kembali ke kediaman paman dan bibi Joanna di Castroville. Di sana dia melihat pemandangan yang memilukan karena Joanna diikat dan dijemur di luar rumah bagaikan hewan ternak. Paman Joanna yang keras langsung siaga dengan senjatanya. Mungkin takut Kapten Kidd tidak terima, pikirnya. Dari awal si paman dan bibi ini memang niatnya tidak membutuhkan anak, melainkan membutuhkan pekerja. Tidak bisa disalahkan juga jika mereka menganggap seorang anak bukan untuk diberi ilmu, melainkan untuk membantu mereka bekerja di ladang. Hal ini sebenarnya juga disadari Kapten saat berat hati meninggalkan Joanna tadi. Kapten kemudian minta maaf dengan tulus kepada Joanna dan mengatakan tempat Joanna adalah bersamanya. Dan mereka pun kembali bersama. Kini Joanna berperan sebagai asisten pribadi Kapten dalam tiap acaranya. She had heard this inexplicable sound. Berdua mereka saling mengisi dan melengkapi. Oke, semoga alur film yang syarat pelajaran hidup ini menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Peace out.